Ada program namanya Benz Cafe. Benz Cafe. Nah, itu penyiarnya nanti Isnin itu Abang Jakarta Selatan. Okay. Itu memang programnya buat komunitas. Anak-anak kuliah bikin tesisnya di sana itu. Oh, oke. Buat apa bahasa pengantarnya Benz Radio gitu. Dijadiin penelitian sama mereka tuh. Oh, oke. Babe memang ada darah Betawi, tapi juga ada darah Jawanya Purworejo. Oh. Saya juga baru tahu. Oke, balik lagi bersama saya Rizal Barat, masih bersama Bang Benny dari Benz Radio. Kita akan bincang-bincang tentang hubungan keluarga nih sekarang, antara keluarganya Benyamin dengan keluarganya musisi Nur Said. Betul. Bang Ben, ya. Saya tuh pernah mengundang Iwang Nur Said ngobrol-ngobrol di sini. Nah, akhirnya nyambung ke kekerabatan, kekeluargaan antara keluarga Nur Said dengan keluarganya Benyamin. Betul. Ya. Ini nggak tahu nih apa Bang Ben mengalami masa-masa itu nih. Jangan-jangan ente belum lahir lagi. Belum lahir, itu dia yang tadi kita ceritain. Iya. Zamannya Beno itu. Zamannya Beno ya. Beno tuh kakak ente langsung ya. Pas di atas. Oke. Nah, beliau tuh Pak Mas Iwang tuh pernah cerita. Dulu Zal katanya, kakak gua tuh Imaniar masih kecil sering banget dipinjem. Dimomong kan. Dimomong di keluarganya Benyamin katanya. Dipinjam sebagai pancingan katanya. Masih umur berapa tuh? Kenapa? Kok Imaniarnya umuran berapa tuh? Masih kecil katanya, masih TK lah kali mungkin ya. Karena sering dibawa-bawa ke sana katanya untuk berharap punya bayi perempuan gitu. Benar nggak tuh cerita tuh, Bang? Benar, tapi saya nggak ngalamin. Oke. Tapi yang ente tahu gimana versi ceritanya tuh? Yang saya tahu keluarganya Pak Nur Said itu keras buat mendidik musik. Ya akhirnya kan kelihatan tuh hasilnya sukses semua. Sukses semua ya. Terus ya disiplin banget ya sama. Jadi kalau latihan benar-benar harus. Betul. Nah, sampai ya keras lah. Iya. Bahkan Iwang itu dulu cerita dia sempat menggondol beberapa penghargaan akibat bermain pianonya itu. Iya. Karena memang dari kecil udah dibiasain disiplin kan. Oke. Nah, sejauh apa seorang Benny mengenal keluarganya Nur Said? Pernah kita kerjasama juga sama Pak Imaniar di TV waktu itu di TPI kalau salah. Bang Iwang juga pernah kita. Bang Iwang juga ya. Ya kita hormat lah sama beliau tuh. Gitu ya. Karena kan memang dekat juga Babe sama Pak Nur Said itu kan sesama kalau nggak salah di daerah Kemayoran ya. Jadi memang udah kekerabatan ya. Karena waktu sekarang ya jadi jarang ketemu ya, sibuk masing-masing. Nah ini yang kagak boleh nih. Iya, kalau Betawi bilang mati obor ya. Mati obor. Jangan dong, ntar silaturahmi lagi ntar. Iya. Ini punya nih kontaknya Mas Iwang. Boleh ntar bagi ya. Kita telepon deh. Iya. Beliau lagi ada tugas di Kalimantan tuh dengar-dengar. Main musik apa gimana? Nah itu yang harus ente gali. Itu kan nggak bisa lepas dari musik tuh keluarganya. Nanti kalau aneh buka di sini bocor nih. Jangan, ya ntar aja ya. Dikit-dikit. Ya. Jadi antara keluarga Nur Said sama keluarganya Benyamin dekat banget ya, dan kita saling cinta lah, maksudnya benar-benar seniman, dua-duanya tuh keluarga seniman. Iya. Dan Babe sedemikian hebat di dunia nyanyi, acting dan segala macam, keluarga Nur Said hebat di dunia musik ya. Betul. Nah kalau di keluarga Nur Said kan putra-putrinya tuh mengikuti jejaknya Babe, orang tuanya sebagai musisi. Di Benyamin itu gimana? Yang mengikuti jejak Babe siapa nih? Bang Beb aja tuh. Bang Beb aja. Sempat bikin grup namanya Babe Blues. Oke. Iya. Oke. Itu aja, terus Beno ya cover aja. Ya. Sekarang tapi masih mengcover lagu-lagu. Masih. Bang Beno dan Beb aja ya. Kalau yang lain nggak ada tuh. BEM politik, ente bisnis. Iya. Karena sebenarnya sih bisa Bang. Cuman nggak enak bersaing sama Babe. Bohong ya, bercanda. Mana bisa. Iya. Tapi kan yang aneh denger ente bisnis sekarang banyak deh, bukan hanya ngurusin radio. Kopi juga ente urus katanya. Itu buat anak-anak deh. Buat anak deh. Kopi apa yang ente lagi bangun? Namanya Kopi Ngkong. Itu bikin namanya juga anak, maksudnya cucunya Benyamin. Mereka ini kan kalau anak-anak milenial ya, demenannya ngopi, sono kemari, pulang malam. Udah kamu bikin
warung kopi deh, dia bilang gitu. Akhirnya mereka bikin nama, udah namanya nama Kopi Engkong aja gitu. Oke, itu terinspirasi dari engkongnya. Iya, Benyamin. Iya, Kopi dan Engkong. Iya, pakai logonya Benyamin. Benyamin juga ya. Nama menunya lucu, ada kopinya, kopi susu kompor meleduk. Lagu yang aneh inget tuh. Iya, kompor meleduk. Biasa kopi pakai gula aren segala macam. Ya udah namain kopi kompor meleduk ya. Itu pasti rasanya beda dengan kopi-kopi yang lain tuh kayaknya. Iya, meleduk ya pokoknya. Perlu kita coba kayaknya. Boleh, mampir lah. Jangan saya doang yang diundang. Iya, komunitasnya Bang. Iya, ayo Bretters, datang dah ke Benz. Biar bisa ngopi bareng. Lokasi di mana lokasi? Lokasinya di Jalan Tarumanegara 45 Pisangan Ciputat. Oh, oke. Dekat ya. Iya, segas nyampe. Kalau mampir ke sana sebut aja dari Om Benny nih gitu. Iya, siap. Diskon khusus. Mantap. Iya. Kenapa nggak gratis ya katanya? Dia gratis yang pertama, yang kedua ketiga bayar. Iya, sama aja deh. Itu diskon yang di depan. Iya. Udah berapa lama bisnis kopi? Kalau kopi hampir 2 tahun lebih deh. 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Dan peluang bagus aja ya sekarang ya? Alhamdulillah. Di masa Covid nggak ada masalah? Oh ya ada masalah, karena kan kita tutup juga, pernah tutup total. Waktu pas lagi tinggi-tinggi gitu. Jadi ribet, maksudnya ribet tuh urusan sama aturan pemerintah kan, aparat. Udah deh tutup aja. Menghindari kan? Menghindari, kita nggak mau ada keramaian segala macam. Kita ikutin aja dah aturannya. Memang berat dalam sisi bisnis tuh karena nggak ada omset kan. Tapi ya pertolongan ada aja Bang. Baik. Ya alhamdulillah, sekarang udah mulai naik. Mulai tumbuh lagi ya, dan sekarang udah mulai rame lagi dong. Rame kopi lagi ya. Makin rame malah. Oh, itu dia. Iya. Makanya mudah-mudahan setelah ini yang datang makin banyak nih. Iya, insya Allah lah. Bretter udah ngeliat kan pasti datang. Nambah lagi komunitas kita, saudara kita. Tadi kita ngobrol-ngobrol sekilas, komunitas motor Budut mau diundang di sana. Iya, datang ya. Budut chapter kan, Budut chapter diundang sama Om Benny. Bukan cuma ngopi aja, sekalian on air ntar di Benz Radio. Perkenalin deh tuh komunitas ente di sono. Dengan visi misinya kan. Di situ ada program namanya Benz Cafe. Nah, itu penyiarnya nanti Isnin itu Abang Jakarta Selatan. Itu memang programnya buat komunitas. Di jam berapa itu adanya? 8 ke 10 malam. Malam 8 ke 10 live. Berarti nggak perlu rekorditan ya. Jadi datang. Jam 7 kita datang, kopi-kopi, jam 8 kita siaran. Jam 8 siaran, jam 9 selesai. Bretters, komunitas Budut chapter, Jakarta Touring Bike, boleh nih datang. Hampir ya kan? Siap. Ke Radio Benz ya. Radio Benz. Jangan lupa undang-undang saya juga. Luar biasa nih Bang Benny nih kegiatannya nih. Ya, Bang Benny, saya benar sangat terinspirasi dengan kegiatan Radio Band, karena Radio Band yang saya tahu nih sekarang adalah radio salah satu radio yang mengusung unsur etnis. Betul. Ya, dibanding dengan radio-radio yang lain. Ya. Kompetisinya kan ada beberapa radio yang hampir sama ya. Ya di kelas BCDE gitu ya. Tapi ciri khas Radio Benz adalah radio etnik. Boleh cerita nggak kenapa itu dipertahankan sampai sekarang? Ya, semuanya harus kuat akarnya Bang. Jadi akarnya itu Benyamin tetap kita kan ya. Kita cerminan dari kreativitasnya Benyamin itu harus ada di Benz. Nah kalau Benyamin itu kan etniknya kuat. Memang yang diusung tuh Betawi. Tapi Betawinya ini kontemporer Bang. Jadi artinya apa? Benyamin ya nyanyi lagu Sunda, lagu Batak apa segala macam itu bisa kita blending di sebuah acara radio. Nah, terus penyampaiannya juga bahasa yang sehari-hari yang bisa dibilang santai banget. Kayak beginilah. Bahasa Betawi itu malah anak-anak kuliah bikin tesisnya di sana itu. Bahasa pengantarnya Benz Radio gitu, dijadiin penelitian sama mereka tuh. Siap. Nah dari itulah kita tetap pertahankan karena sebuah radio itu harus punya ciri khas. Kalau enggak mudah ditinggalkan. Seperti gini contohnya analoginya Bang, Abang di pasar
di sebuah keramaian. Kalau dandanannya sama aja bisa gampang dilupain. Ya agak nyeleneh dikit itu akan diingat. Diingat ya. Wah, karena beda dengan yang lain. Betul. Beda dengan yang lain. Etnik yang sering ditampilkan adalah etnik Betawi. Betul. Karena Bang Ben adalah asli Betawi kah? Iya. Atau gimana? Iya, Babe memang ada darah Betawi, tapi juga ada darah Jawanya, Purworejo. Oh. Saya juga baru tahu. Saya juga baru tahu. Oh, iya. Itu ada ceritanya lagi tuh, Pak. Nah, gimana ceritanya tuh? Nah, jadi kemarin Ane juga baru tahu nih. Iya. Jadi memang Betawi itu sebenarnya kan asimilasi dari macam-macam suku, ya kan? Iya. Kalau orang tua kita Pak Ridwan Saidi bilang, emang Betawi yang lahir dari batu katanya gitu. Maksudnya yang benar-benar dari muncul sini jadi asimilasi dari Nah, waktu saya bikin biografinya almarhum Babe itu 2 tahun Bang kita bikin karena memang sulit untuk nyari narasumber. Teman-teman Babe banyak yang sudah wafat, jadi kita coba cari literasinya segala macam sampai ketemu itu. Jadi bapaknya Benyamin, Pak Sueb ini itu ada darahnya Jawa. Oh, tepatnya di Purworejo. Nah, meninggalnya di Belitung. Kita sempat sampai ke sana, ada ke makamnya juga. Siap investigasi ya. Iya. Tapi kalau engkongnya atau kakeknya Benyamin nih yang sekarang jadi nama jalan Haji Ung, Haji Ropiun itu Tulen Betawi. Tulen Betawi. Ya, anaknya nenek saya Tulen Betawi. Oh gitu. Oke, Jiung tempat nongkrong kita dulu tuh ya Mas Kicil. Iya. Ya orang itu. Mancing ikan lele atau mancing apa dulu? Karena udah nggak bisa. Kalinya tapi udah bagus bersiap. Iya. Nah, kesono dikit ada jalan Benyamin tuh, Bang. Oh, Benyamin Sueb. Iya. Yang mau ke arah Kemayoran tuh berarti. Betul, landasan pacu yang dulunya pesawat yang mendarat dipakai sekarang jadi nama jalan Benyamin Sueb. Jadi memang luar biasa lah dari pemerintah juga ngasih apresiasi ke Benyamin tuh nggak putus-putus. Karena itu artis yang luar biasa menurut saya. Alhamdulillah ya. Tadi ente secara nggak langsung bicara tentang menyusun biografinya bokap nih ya, Benyamin Sueb. Udah berapa lama itu buku dikerjain? Udah jadi belum? Dan udah dipublish belum? Udah. Boleh cerita nggak? Ya udah, kita sampai 2 kali cetak sih. Tahun 2015 yang pertama. Terus 2016 bikin lagi. Sekarang udah nggak dijual. Udah nggak dijual. Berarti pembuatan buku itu dimulai dari tahun 2000 sekian, 2010 cari gali data segala macam ya. Diterbitkan di tahun 2015. Iya. 2015 dan 2016 dicetak ulang gitu ya. Sekarang kenapa nggak dijual? Satu, kita punya ini sih keinginan ya di buku itu masuk berita baru lagi. Oke. Jadi menurut kita tuh biografi Babe nggak mati. Karena nama Benyamin sendiri hidup terus. Nah, setelah meninggalnya Babe, penghargaan datang terus, Bang. Contohnya yang paling kita ingat ya, beliau tuh dikasih penghargaan sama SBY, Presiden SBY itu pahlawan nasional. Parama Dharma, nama bintangnya tuh. Iya. Jarang denger kita kan. Breiter boleh browsing deh. Boleh cek ya. Parama Dharma Benyamin Sueb. Itu pahlawan nasional bidang kebudayaan. Nah, disitulah kita pengen masukin di bukunya nanti yang terbitan terbaru ya. Salah satunya kayak sekarang. Kita ceritain deh tuh, ya kan? Saya diwawancarain Bright, masukin juga. Jadi kalau bisa yang namanya budaya itu hidup, Bang. Budaya itu harus. Kan yang melakukan manusia. Benar. Jadi ya terus ada catatannya secara literasi ya kita bikin buku, tapi secara karya ya kayak begini. Iya, benar. Ringan-ringan tapi juga akan manfaat. Benar. Menginspirasi banyak orang. Syukur-syukur orang bisa ke bawah ya, termotivasi gitu. Betul. Gitu, Bang. Mantap. Saya jadi terkesan nih dengan Om Benny nih. Yaelah, kopinya dong. Kagak pakai ini nih, kagak pakai skrip. Saya ditodong. Bang Rizal, jagoan dah. Pokoknya bicara aja, Bang. Iya. Karena tagline di sini adalah bebas bicara, bebas tertawa. Gitu. Tanpa ada aturan. Yang penting diskusi kita tuh mengalir dan memberikan inspirasi buat banyak orang. Amin. Ya. Dan seorang Benyamin itu tokoh. Dan saya tidak akan ragu untuk
angkat itu sebagai topik yang luar biasa. Makanya saya berterima kasih banget nih. Sama-sama. Putranya langsung yang turun dan bercerita tentang apa dan siapa itu seorang Benyamin. Saya juga terima kasih buat Radio Bright, khususnya Bang Rizal, senior saya nih, dan pemirsa Bright. Karena banyak generasi berikutnya yang belum tahu Babe. Oke, iya betul. Mudah-mudahan kita ceritain ini bisa jadi jembatan generasi kan. Benar. Jadi bisa tahu perjuangannya seorang legend seperti apa. Nah, kalau seandainya anak-anak muda sekarang ingin tahu lagu-lagunya, saya manggilnya Bang Ben ya, panggilnya Bang Ben gitu. Kalau dipanggil Pak Ben kayaknya nggak cocok. Nggak cocok. Bang Ben dikenal. Bang Ben, betul. Itu di mana Anda bisa dapetin lagu-lagunya beliau itu? Iya di Benz Radio, di aplikasinya, atau di YouTube banyak bener. Di YouTube banyak ya. Aplikasinya apa namanya? Ya, aplikasinya Benz Radio aplikasi dari Google ya. Oke. Dari apa tuh kalau Android? Kita search Benz Radio, gitu aja. Iya, atau dari Joox. Dari Joox juga bisa. Muncul. Ya. Kalau ngobrol seorang legenda itu nggak ada habis-habisnya. Amin. Ya. Mudah-mudahan seorang Benny ini juga akan menjadi seorang legenda nih nanti nih. Bagaimana mengangkat Benz Radio itu menjadi radio yang nomor 1 tadi cita-citanya kan? Ya kan? Sekarang udah nomor 4. Nomor 4. Ya. Kita pernah nomor 1 7 tahun dulu. Tapi kan kita kalau ngomong dulu mulu kagak pantas ya. Dengan perkembangan zaman akhirnya terjadilah transisi ya. Sempat jatuh ke nomor drop urutan ke-7. Iya, itu PR banget buat kita tuh. Sekarang naik ke 4. Iya. Target cita-citanya 1. Nomor 1. Luar biasa. Iya dong. Itu yang saya bilang akan menjadi legend lanjutan ini dari Babe ini. Seorang Benny. Siap. Amin. Berarti kita tunggu cita-citanya Bang Benny kapan menjadikan Radio Benz nomor 1 kembali. Amin. Saya tungguin loh Bang. Insyaallah. Iya. Itu dampaknya pasti kelihatan tuh. Iya Iklan dong. akan mengalir, billing meningkat, kualitas radionya juga hebat. Amin. Game-game dan pendukungnya juga akan muncul secara luar biasa. Sekarang paling aja akan jadi berbanding lurus lah, 1 rating tapi juga income-nya juga pasti billingnya karena kan buat mensejahterakan yang kerja juga. Dan buat mendukung para pengiklan juga, sehingga produknya bisa banyak dikenal orang. Insyaallah. Hebat kan? Ya kita juga butuh masukan ya, makanya saya kemari sama Bang Rizal kan buat masukan buat bebenah diri lah untuk menuju ke nomor 1 kan juga nggak bisa sembarangan. Iya kan? Aduh, saya jadi merasa tersanjung. Dia dipuji sama seorang Benny. Iya harus begitu Bang, karena nggak bisa kita kalau ini Pol Dewe kalau orang Jawanya bilang paling ngetop sendiri nggak bisa dah. Nggak bisa ya. Kita harus banyak belajar, open minded, harus berkolaborasi. Walaupun dulu pernah jaya, pernah nomor 1, tapi akibat perkembangan kita tetap harus belajar. Udah beda banget zamannya. Dengan pendekatan yang dulu nomor 1 di aplikasi sekarang kayaknya udah nggak bisa diaplikasikan sekarang itu. Nggak tepat. Karena kan beda zaman, beda pendengar tentunya kan. Iya betul. Dan beda, yang megang-megang iklan kan pasti beda. Iya betul. Iya kan. Yang dulunya masih kecil-kecil gitu, berarti kayak saya juga sekarang megang produk, ya kan beda cara penanganannya. Betul. Nah, open mind seperti ini yang dibutuhkan. Amin. Dan seorang Benny sebagai pemimpin Radio Benz sadar akan itu, makanya sekarang lebih banyak membangun perkembangan ya, mengikuti tren, berdiskusi dengan banyak orang, ya kan? Meningkatkan kapabilitas teknologi dan segala macam untuk ditempatkan di Benz Radio ya. Itu punya tagline Bang, suksesnya kita adalah suksesnya orang lain, mensukseskan orang lain, gitu, ya kan? Kita nggak bisa nyohor kalau produk yang lain kagak sukses kan? Nggak bisa. Iya gitu. benar. Jadi ya intinya kerjanya mensukseskan orang lain. Siap. Gitu. Terakhir nih Bang Benny. Tolong disampaikan kepada Brighter semua. Apa nih? Kesan dan pesannya duduk di studio Bright. Silakan. Luar biasa. Satu kata aja, luar biasa. Luar biasa ya. Bang Benny, terima kasih udah datang di studio Radio Bright atas obrolan-obrolannya. Brighters, itulah diskusi saya sama Bang Benny Benyamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.